Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Inspirasi Sukses bersama Kausar Manajemen, masih bersama dengan Kang Edvan M. Kausar dan juga masih bersama dengan Bapak Muhammad Denny selaku trainer K3 Media Tama. Dan pemirsa, banyak sekali sudah ilmu yang kita dapatkan pastinya ya. Tadi diingatkan lagi bahwa kesehatan, keselamatan tidak hanya di perusahaan atau saat Anda bekerja saja, tapi ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari karena itu jauh lebih penting. Kalau di perusahaan mungkin sudah ada tadi ketua, sekretaris gitu ya, dan juga anggota. Tapi di kehidupan sehari-hari rasanya kita masih harus terus menjadi orang yang pertama yang juga turut sadar bahwa kesehatan dan keselamatan keluarga itu nomor satu. Tapi bagaimana kemudian Pak Denny caranya menyadarkan rekan-rekan keluarga kita dulu deh nih supaya sadar untuk mengidentifikasi peluang keburukan yang bisa terjadi, kecelakaan. Kalau kita bisa mengimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari, K3 itu sebenarnya sangat gampang sekali. Contoh gini, housekeeping, good housekeeping. Misalkan kita menata semua perlengkapan barang-barang kita dengan posisi yang aman. Itu juga udah melaksanakan K3 sebenarnya. Terus kita menggunakan kabel-kabel yang standar, menggunakan selang-selang gas, LPG dan lain-lain yang standar. Kalau kabel itu jangan yang serabut berarti ya? Jangan, ya ada juga yang serabut, tapi ya disesuaikan juga dengan panjangnya tadi gitu ya. Atau juga kita yang paling gampang itu menggunakan sistem 5R. Apa itu? 5R itu seperti ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Apa itu ringkas? Ringkas kita memisahkan segala satu dan menyingkirkan mana yang tidak berguna. Kadang kita tumpukan mana yang masih dipakai, mana yang nggak kepake, kadang ditumpuk. Betul, sama aja. Nah, itu juga berpotensi adanya terjadi kecelakaan, penyakit akibat kerja dan lain-lain. Jadi kita pisahin dulu. Kalau yang nggak dipakai, simpan ke gudang. Ya kan? Kalau yang dipakai, mana yang sering dipakai, mana yang jarang dipakai, mana yang tidak dipakai sama sekali. Itu kita pisahin. Yang kedua adalah rapi, ya kan? Rapi ini bisa kita menempatkan dengan memasang semacam simbol-simbol. Oh, ini tempatnya ini tempatnya ini gitu loh. Jadi ada semacam tanda-tanda untuk masing-masing tempat itu, ya. Lalu resik itu adalah membersihkan, ya, membersihkan semua area rumah kita, gitu kan, semua area tadi supaya tidak ada faktor-faktor biologis tadi seperti tikus, kecoa dan lain-lain. Itu adalah mempengaruhi juga faktor kesehatan kerja ataupun kesehatan bagi keluarga kita. Yang berikutnya adalah rawat. Bagaimana kita mengedukasi kalau pembantu itu apa istilahnya sekarang? Para ini yang bagian bersih-bersih rumah kita lah ya. Ya. Itu supaya dia tahu standar kebersihan kita kayak gimana gitu. Contoh kecil gini. Mencuci piring gitu ya. Nah, itu nyuci piring kan ada tekniknya kan. Kalau dia nggak benar untuk membilas piring-piring tadi bisa jadi sabun-sabun tadi masuk ke dalam makanan kita. Nah, itu harus diedukasi. Ya, kadang suka ada yang piring yang masih bau sabun kan. Nah, itu. Ya kan? Terus kita harus ada yang istilahnya rajin ya. Rajin itu ya kita harus membiasakan diri, kita harus dimulai dari kita sendiri. Ya kan? Jadi K3 itu memang harus dimulai dari kita sendiri, tidak bisa ngajarin orang tapi kita sendiri tidak melaksanakan itu, tidak mempraktekkan. Apalagi kita sebagai orang tua. Anak kita itu akan melihat kita adalah contoh bagi anak-anak kita. Ngomong kita, contoh gini, tidak boleh ngerokok ya. Pokoknya rokok dapat menyebabkan impoten, bla 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 gitu ya. Dibacain ya, semua yang ada di rokok itu. Tapi setelah dia ngasih tahu ya, keluar dia ngerokok. Gimana mau mendidik anak yang seperti itu gitu loh. Jadi anak tuh harusnya dicontohin, oh papa nggak ngerokok nih, berarti kamu nggak boleh ngerokok nih. Ya kan? Tapi kalau dia, kamu nggak boleh ngerokok, tapi papa nggak boleh ngerokok. Dia mungkin di hadapan nama orang tuanya nggak ngerokok, tapi di luar dia akan ngerokok. Nah seperti itu. Jadi emang K3 itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Dan itu banyak loh, di mana orang tua ngelarang ngerokok, orang tuanya ngerokok, pas ketahuan anaknya ngerokok, orang tuanya ngamuk. Nah itu. Padahal dia yang nyontoin gitu. Harusnya kan bangga ya. Berarti dia patuh sama orang tua ya. Iya benar. Jadi harus sesuai begitu ya antara apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan gitu ya. Sekali. Itu yang pertama yang harus ada di K3 gitu ya Pak Denny ya. Jadi orang-orang akan semakin sadar kalau kita nyontohin langsung. Betul sekali mencontohkan. Oke. Nah Kang
Edvan, ini sepertinya sudah waktunya Kang Edvan Iya. untuk menyampaikan sesuatu. Kali ini terkait Oke. bekerja selamat dan sehat ya Kang Edvan Ya, ya. tentang hidup selamat. Hidup selamat. Hidup selamat, Seperti ya. apa pemirsa, Oke. kita akan saksikan langsung saja. Inilah Kang Edvan Kausar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan kembali berbagi tentang bagaimana hidup kita agar sehat dan selamat. Sebelum itu, mari kita sama-sama lihat sebuah slide yang sudah saya siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, berbicara tentang selamat, ternyata Allah sudah menyiapkan sebuah agama yang akan menyelamatkan kita. Itulah agama Islam. Sebuah agama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan seluruh umat manusia, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Islam adalah agama selamat, berasal dari kata salam yang artinya selamat. Kalau berbicara tentang siapa orang-orang yang paling sering mendoakan keselamatan satu sama lain, maka jawabannya adalah mereka adalah orang-orang Islam. Ketika satu orang bertemu dengan orang yang lainnya, apa yang diucapkan? Bukankah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Semoga salam atau keselamatan Allah curah limpahkan kepadamu. Lihat, inilah kenapa Allah menciptakan Islam. Karena Allah ingin seluruh umat manusia selamat. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, saya ingin bertanya pada Anda sekalian, silahkan jawab dengan jawabannya masing-masing. Jika Anda membeli sebuah alat elektronik, atau komputer, atau kemudian mobil, dan mobil itu adalah mobil yang canggih, kemudian Anda beli, dan Anda bingung bagaimana cara menggunakannya. Pertanyaan saya, siapa yang akan Anda tanya atau akan Anda ikuti kalimatnya untuk menjelaskan barang mewah tersebut, barang aneh tersebut, barang yang canggih tersebut? Pasti jawaban Anda adalah Anda akan cari petunjuknya, betul? Karena di petunjuk itu, orang yang menciptakannya memberikan petunjuk bagaimana cara menggunakannya dengan baik dan benar. Dan kita akan percaya apapun yang dikatakan oleh petunjuk itu. Maka begitu juga dengan kehidupan kita, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Dan kita tidak tahu apa ini dunia, apa itu akhirat. Itulah kenapa Allah berikan guidebook. Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan orang yang menjelaskan Al-Quran yang bernama Muhammad SAW. Dan kemudian Allah turunkan aturan agar kita selamat menjalani peran sebagai manusia. Itulah Islam. Kita bukanlah manusia yang menjadi makhluk spiritual. Tapi kita adalah makhluk spiritual yang sedang menjalani peran kita sebagai manusia. Kalau saya ditanya, siapa saya? Kalau saya jawab saya manusia, itu sekarang. Siapa saya 1000 tahun yang lalu? Siapa saya 1000 tahun yang akan datang? Lalu bagaimana caranya? Nah, kalau saya ditanya seperti itu, maka jawaban saya adalah, saya bukan manusia 1000 tahun yang lalu. Saya bukan manusia 1000 tahun yang akan datang. Lalu siapa saya? Saya adalah hamba Allah. Hamba Allah yang harus apa? Yang harus mengikuti perintah dan petunjuk yang Allah berikan. Agar apa? Agar saya selamat. Kenapa saya harus percaya? Karena Dia yang menciptakannya. Allah adalah pencipta alam semesta raya.
akhirat, ikuti saja perintah Dia yang maha besar, Dia yang maha menciptakan, Dia yang kelak akan kita jumpai, dan kita akan pertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Ikuti saja perintah Allah, insya Allah hidup Anda akan bahagia, selamat, dan juga sehat. Cukup sekian, terima kasih. Luar biasa sekali, terima kasih Kang Edvan Kausar. Ini motivasi kembali hidup kita pemirsa, dan tentunya ini kembali penyadaran yang baru bagi kita, karena memang manusia ini harus selalu disadarkan lagi, harus selalu disirami lagi rohaninya ya. Karena setiap manusia pasti khilaf, pasti lupa, karena memang itu adalah sifat manusia. Tapi kalau kita sering-sering lagi mendengarkan kajian seperti salah satunya motivasi ini sangat menyentuh hati pastinya. Dan kali ini benar-benar ya, kayaknya udah seperti saya panggil bisa jadi Ustadz Edvan juga ya. Luar biasa, kembali menyadarkan kita juga pemirsa bahwa sebenarnya apa tujuan kita hidup di dunia ini, dan pasti kita akan menjadi orang-orang yang pandai ketika kita menyiapkan segala sesuatunya begitu ya. Ini sangat ada hubungannya dengan K3 pasti, karena K3 sendiri atau kesehatan dan keselamatan kerja itu sendiri harus dipersiapkan sejak awal. Kalau sudah terjadi sesuatu, sudah ada ruginya begitu ya, sudah ada buruknya terlebih dahulu. Tapi sebenarnya apapun harus kita persiapkan. Karena memang sebagai seorang muslim sendiri kita harus menyiapkan segala sesuatu ketika kita tahu berapa lamanya perjalanan kita. Betul. Terima kasih Kang Edvan, ini luar biasa sekali, Sama-sama, sangat menarik, Mbak Irma. dan semoga pemirsa juga bisa menangkap hikmah yang disampaikan lewat motivasi yang disampaikan oleh Kang Edvan tadi. Nah Pak Denny, sebenarnya bicara tentang K3, kapan sih waktu yang tepat untuk kita mengedukasi tentang K3 ini? Kalau kita ngomong kapan, kita harus bagi juga dua nih. Untuk di kehidupan sehari-hari ataupun di tempat kerja kita. Kalau kita di kehidupan sehari-hari, ya ketika kita mendapatkan informasi pentingnya K3, ya kita harus mulai dari saat itu juga gitu loh. Seperti tadi, kita udah tahu nih, oh kabel bermasalah nih, udah langsung kita mulai. Oh ini selang gas kita nih nggak standar, kita langsung kerjakan. Ataupun misalkan, oh ada tumpukan yang mengakibatkan tertimpa, langsung lakukan saat itu juga. Jadi jangan sampai kita ada rugi dulu, ada kerugian dulu, ada kecelakaan dulu, baru kita perbaiki gitu loh. Berarti mindsetnya harus berubah dulu. Mindsetnya harus berubah dulu. Jangan merasa mahal untuk mencegah ya kan? Betul sekali. Ya. Tapi kalau di tempat kerja, di perusahaan, ya balik lagi. Kan yang pegang peranan penting di perusahaan itu adalah manajemen. Jadi manajemennya harus diedukasi dulu Mbak Irma, Kang Edvan. Jadi kalau di dunia K3 itu ada namanya istilahnya kick off meeting. Jadi harus manajemen dulu yang ngomong, baru nanti yang bawahnya akan ngikut. Jadi komitmen itu harus dimulai dari manajemen. Jadi kapan dimulai K3 ya manajemen dulu harus mulai gitu loh. Dia yang contohin gitu loh. Kalau dia nggak bisa memberikan contoh, gimana yang bawah-bawahnya timnya tadi bisa bekerja di bidang K3 tadi. Tadi ya butuh support kalau dalam Butuh perusahaan support, gitu ya. Nanti kalau yang bawah duluan yang sadar tapi manajemennya tidak menyadari, bagaimana mereka bisa melakukan K3 tersebut begitu ya. Betul sekali, Mbak Irma. Oke, terima kasih Pak Denny, dan terakhir Kang Edvan nih penyampaian kepada pemirsa dan seluruh keluarga Televisi Muhammadiyah khususnya tentang bagaimana kita harus segera menyadarkan keluarga kita tentang keselamatan. Silahkan. Oke, baik pemirsa, utamakanlah keselamatan. Kenapa? Karena kita hidup membawa sebuah amanah besar untuk Allah, dari Allah. Maka bagaimana caranya? Ya hidup kita harus selamat dulu. Bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain kalau kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri? Saya punya sedikit contoh ketika kita di pesawat, ketika ada sesuatu maka akan muncul alat untuk penghirup untuk oksigen. Apa kemudian perintah pramugara dan pramugari kepada kita ketika kita akan take off? Maka yang pertama kita lakukan adalah selamatkan dulu diri kita, baru kemudian selamatkan orang lain. Jadi kitanya dulu yang memulai nih. Baru kemudian kita bisa menolong orang lain. Kalau kita tolong dulu, dia selamat, kitanya belum tentu akan selamat. Maka mulai dari diri sendiri, mulai sekarang juga tanpa tapi dan tanpa nanti. Insya Allah Anda sekeluarga akan selamat, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Edvan Kausar, semoga bisa berjumpa lagi insya Allah. Terima kasih Pak Denny, semoga bisa berjumpa lagi. Mungkin di perusahaan ini nanti ya, bisa sama-sama untuk mengedukasi juga, karena sepertinya banyak yang harus diidentifikasi. Dan mungkin, nanti juga pemirsa, boleh jika ada yang ingin UKM-nya, UKM bisa ya? Bisa. UKM-nya, atau perusahaannya, atau bahkan siapapun itu organisasinya ingin lebih aware
tentang keselamatan bisa menghubungi Mediatama dan Kausar Management. Oke, pastinya. Ini bisa langsung menghubungi Kausar Management ataupun Mediatama langsung Betul. juga boleh begitu ya. Jadi kalau Anda memang orang-orang yang peduli terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pegawai Anda atau ada yang peduli terhadap rekan-rekan Anda, segeralah untuk melakukan edukasi K3. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan program Inspirasi Sukses. Terus saksikan program ini karena tentunya akan memberikan ilmu yang baru untuk Anda dan pastinya pengalaman yang akan sangat berguna bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.